Shalom adik-adik Rocky, apa kabarnya nih? Kembali lagi bersama dengan Kak Billy di Rocky Online minggu ini. Nah adik-adik, sekarang kita mau seru-seruan bareng memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dan juga tentunya mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini dan berkat-Mu yang selalu baru buat kami Tuhan. Sebentar kami mau memuji dan menyembah Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami siap memuji dan menyembah Engkau bersama-sama. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama mau senantiasa mengikuti Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yuk adik-adik, kita sama-sama mau senantiasa mengikuti Yesus dan memberitakan kesaksian ke seluruh dunia. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Yuk adik-adik, kita mau ingat selalu dengan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun
hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untuk kami semua. Engkau selalu mempersiapkan rancangan-Mu yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang pimpin hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik Rocky, berjumpa kembali bersama Kak Ting di minggu ketiga bulan Maret 2024. Di minggu ketiga ini kita masih akan belajar dari kisah Paulus yang memberitakan Tuhan yang hidup kepada orang-orang Athena. Kak Ting harap adik-adik masih ingat ya, Paulus yang memberitakan imannya tentang Tuhan yang hidup kepada orang-orang di Athena yang menyembah dewa-dewa. Di sana Paulus ingin bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Nah adik-adik pernah nggak nih, Kak Ting mau tanya adik-adik mengalami suatu peristiwa pengalaman ketika adik-adik mempunyai teman yang sakit sehingga dia harus tidak sekolah untuk waktu yang cukup lama. Sehingga apa yang terjadi? Dia ketinggalan pelajaran dan mungkin dia harus belajarnya dari rumah. Nah, adik-adik pernah nggak adik-adik punya kerinduan atau peduli kepada teman adik-adik yang sakit ini, yang ketinggalan pelajaran? Misalkan minggu depannya adalah ujian dan temannya adik-adik ini nggak tahu apa yang harus dipelajari, sehingga adik-adik punya kerinduan, kepedulian untuk mengajarkan teman ini untuk belajar apa yang adik-adik sudah pelajari di sekolah. Adik-adik memberitahukan, ini loh yang harus dipelajari untuk ujian besok supaya dia tidak salah belajar. Kalau dia tidak ada yang kasih tahu pelajaran mana yang harus dipelajari, mungkin ketika ujian dia tidak bisa menjawab ujiannya ya. Tapi berkat kepedulian adik-adik mengajarkan pelajaran-pelajaran yang harus dia pelajari. Pernahkah adik-adik mengalami hal demikian? Nah, hal yang sama ketika Rasul Paulus memberitahukan kepada orang-orang di Athena tentang Tuhan yang hidup. Rasul Paulus nggak mau mereka tersesat dan tidak menerima keselamatan. Lalu, nah bagaimana dengan adik-adik? Pernahkah adik-adik memiliki kerinduan yang sama seperti Rasul Paulus kepada orang-orang Athena? Pernahkah adik-adik memiliki kerinduan untuk memperkenalkan Tuhan kepada saudara, teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus? Kisah Rasul Paulus yang memberitakan Injil dan memperkenalkan Tuhan yang hidup kepada orang-orang di Athena adalah kisah yang luar biasa. Rasul Paulus ingin mereka mengenal Tuhan yang hidup supaya orang-orang bisa diselamatkan. Kalau orang-orang tidak mengenal Tuhan, orang-orang tidak mendengar tentang cerita Tuhan, mereka tidak bisa diselamatkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus dengan berani menyaksikan imannya, menyaksikan siapa Tuhan yang harus disembah oleh orang-orang, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mari kita belajar dari Rasul Paulus hari ini lebih lagi. Judul firman Tuhan hari ini adalah berani bersaksi. Dan super kebenaran kita hari ini, kita baca sama-sama yuk. Super kebenaran kita hari ini adalah, aku berani bersaksi tentang imanku. Aku berani bersaksi tentang imanku. Anugerah keselamatan yang adik-adik dan Kak Ting terima
bukanlah terjadi dengan kebetulan ya. Pasti dulu adik-adik pernah mendengar keselamatan, diajarkan tentang Tuhan Yesus, diperkenalkan dengan Tuhan Yesus oleh seseorang. Mungkin oleh kakak sekolah minggu di Rocky, oleh mama papa, mungkin juga guru di sekolah, atau teman-teman yang lain yang mengajarkan dan memperkenalkan tentang Tuhan Yesus. Kak Ting juga, Kak Ting tidak menerima keselamatan dengan sendiri. Ada orang yang bersaksi kepada Kak Ting, menceritakan tentang Tuhan Yesus dan mengajak Kak Ting untuk percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, itulah sebabnya hari ini kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Agar orang lain bisa percaya Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat, perlu ada orang yang memberitahukan kepada mereka. Perlu adik-adik untuk yang berani bersaksi kepada orang lain di sekitar adik-adik yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Siapa adik-adik di rumah yang mau menjadi saksinya Tuhan? Boleh angkat tangan? Siapa yang mau menjadi saksinya Tuhan, menceritakan tentang Tuhan kepada banyak orang? Ada? Kak Ting mungkin gak lihat nih siapa yang angkat tangan di rumah, tapi Tuhan melihat adik-adik yang angkat tangan, yang mau menjadi saksinya Tuhan, yang mau juga peduli kepada orang lain sehingga orang lain percaya kepada Tuhan. Good job. Kita baca dulu yuk super ayat kita hari ini. Super ayat hari ini diambil dari Roma 10 ayat 14. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Tuhan yang kita kenal dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat ingin diperkenalkan kepada banyak orang, kepada ciptaannya. Maka kita, anak-anak Tuhan, sebagai saksinya Tuhan harus berani bersaksi buat orang lain sehingga Tuhan bisa diperkenalkan. Jika kita percaya kepadanya, jika manusia percaya kepadanya, kita akan diselamatkan, bukan? Nah, itulah kerinduan Tuhan. Kalau orang sudah dipercaya, maka akan diselamatkan. Kalau orang tidak percaya, tidak memperoleh keselamatan dan hidupnya akan binasa. Itulah sebabnya di Perjanjian Lama, di kisah Alkitab di Perjanjian Lama, adik-adik tahu banyak sekali nabi-nabi yang bersaksi tentang Tuhan. Mulai dari Bapak Abraham, Nabi Musa, Raja Daud, Nabi Yeremia. Tokoh-tokoh Alkitab ini berulang kali berusaha memperkenalkan tentang Tuhan kepada bangsa Israel. Karena hanya dengan mengenal dan percaya kepada Tuhan yang hidup ini, orang Israel bisa diselamatkan. Tuhan ingin agar bangsa Israel percaya kepadanya dan hidup taat mengikuti kehendaknya. Tuhan Yesus sangat ingin diperkenalkan. Bagian kita sebagai anak-anaknya memperkenalkan kepada Tuhan Yesus kepada banyak orang dengan berani bersaksi. Kita baca dulu yuk, ada satu ayat di Mazmur 78 ayat 5 sampai 8. Adik-adik yang punya Alkitab di rumah boleh buka Mazmur 78 ayat 5 sampai 8. Kisah ini adalah pelajaran dari sejarah bagaimana Tuhan ingin kita bersaksi buat orang lain. Di Mazmur 78 ayat 8 ini, kalau adik-adik baca di ayat pertama, Tuhan ingin kita memperkenalkan Tuhan kepada banyak orang. Tuhan ingin kita menceritakan Tuhan kepada banyak orang di ayat ke-6. Dan di ayat ke-7, Tuhan ingin kita mengingat perbuatannya dan memegang perintahnya. Dan di ayat ke-8 dikatakan kita diminta tetap setia dan jangan berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita. Tuhan ingin kita memperkenalkan Dia, menceritakan tentang Tuhan, mengingat perbuatannya artinya bersaksi kepada banyak orang, dan juga kita diminta untuk menjadi anak-anak yang taat memegang perintah Tuhan, tetap setia sehingga hidup kita bisa menjadi hidup yang memuliakan Tuhan dan bisa menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang. Hari ini kita belajar untuk menjadi saksinya Tuhan, berani bersaksi tentang iman kita kepada banyak orang. Sehingga banyak orang yang belum mengenal Tuhan
boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kenapa Kak Ting? Sekali lagi karena keselamatan yang kita peroleh adalah keselamatan yang cuma-cuma. Kita dapatnya juga gratis, kita dapatnya beroleh kasih karunia. Maka dari itu kita harus memberitahukan hal yang sama, keselamatan itu kepada banyak orang. Karena keselamatan perlu diberitakan. Keselamatan perlu diberitakan sehingga orang-orang bisa percaya, karena jika tidak diberitakan, orang-orang akan tersesat. Mereka tidak percaya kepada Tuhan kalau tidak mengenal Tuhan, dan mereka akan pergi ke jalan yang salah, sementara jalan yang menuju keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus. Jalan yang menuju keselamatan yang kekal ada pada percaya kepada Tuhan. Jangan sampai orang-orang yang kita kasihi, orang-orang terdekat dengan kita jadi binasa dan tersesat karena mereka belum pernah mendengar cerita tentang Tuhan dari kita. Bagian kita, bagian adik-adik adalah berani bersaksi. Berani bersaksi siapa Tuhannya adik-adik. Bersaksi dengan cara seperti apa? Minggu lalu kita udah bahas ya. Bersaksi dengan cara menceritakan Tuhan, mengajak teman-teman atau saudara yang belum rajin ke sekolah minggu pergi ke sekolah minggu, pergi ke Rocky, juga berdoa untuk mereka kalau mereka sakit, berdoa untuk mereka kalau mereka sedih. Berdoanya dalam nama Tuhan Yesus juga dengan berani, lalu menunjukkan sikap hidup adik-adik yang baik sehingga terang Tuhan boleh terbit atas adik-adik. Adik-adik dikenal sebagai saksi-saksinya Tuhan karena adik-adik hidupnya juga baik. Hari ini Kak Ting Ting mau ajak adik-adik untuk semakin berani. Yuk kita berani bersaksi atas nama Tuhan kepada banyak orang sehingga orang-orang boleh mengenal, percaya dan diselamatkan oleh Tuhan seperti kisahnya Rasul Paulus kepada orang-orang di Athena. Milikilah kerinduan supaya orang-orang bisa percaya kepada Tuhan dan mereka boleh diselamatkan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami sekali lagi diingatkan untuk kami berani bersaksi, memperkenalkan, menceritakan, bersaksi bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang memberi keselamatan buat banyak orang. Ajar kami berani Tuhan dimanapun kami berada, di sekolah, di keluarga, di pertemanan kami boleh jadi saksi-saksinya Tuhan, menyaksikan Tuhan dalam kehidupan kami, memperkenalkan Tuhan kepada banyak orang, sehingga kami rindu mereka yang belum percaya boleh mengenal dan percaya kepada Engkau. Terima kasih, Roh Kudus berikan kemampuan dan keberanian buat adik-adik supaya menjadi saksi-saksinya Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. It's creative time lagi yuk sama Kak Ting Ting. Minggu ini adik-adik akan melakukan creative time yang seru juga nih. Apa ya? Adik-adik siapkan satu lembar kertas, adik-adik bisa bermain bersama keluarga di rumah, masing-masing anggota keluarga memegang satu kertas. Nanti secara bersamaan adik-adik akan menggambar bersama anggota keluarga satu gambar. Dan gambarnya bertemakan tentang Tuhan yang hidup atau Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat. Di sini Kak Ting Ting udah gambar salib, ada orang-orang. Nah, setelah gambar seperti Kak Ting Ting ini, adik-adik harus menceritakan apakah gambar yang adik-adik gambar. Kalau Kak Ting Ting di sini karena ada salib dan orang-orang, Kak Ting Ting mau menceritakan tentang salibnya Tuhan yang mampu menyelamatkan orang banyak. Sesuai dengan firman Tuhan, bulan ini Tuhan yang hidup, salibnya harus menceritakan keselamatan bagi orang banyak. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik. Adik-adik gambarnya pasti lebih bagus dari Kak Ting Ting ya. Gambar di kertas, lalu ceritakanlah gambar tersebut sesuai dengan tema yang kita pelajari bulan ini tentang Tuhan yang hidup. Bisa ya? Semoga bisa dan dilakukan bersama dengan keluarga supaya lebih seru. Oke? Sampai jumpa di Kreatifku yang akan datang. God bless you. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk membantu adik-adik memberikan persembahan melalui QR Code yang akan ditampilkan setelah ini. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami Tuhan.
Sebentar kami mau membagikan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan. Biarlah apa yang kami beri ini berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Berikut Rocky Online untuk minggu ini. Adik-adik jangan lupa untuk hadir kembali di Rocky minggu depan. Oke adik-adik, Kak Billy pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you.